Ibu Raden Ajeng Kartini memang menginspirasi banyak orang untuk kemajuan pendidikan, khususnya bagi kaum perempuan. Bagaimana cara ia mencari ilmu dengan banyak membaca, baik itu membaca dari koran, dari majalah, bahkan dari buku-buku yang berasal dari luar negeri. Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga tetap semangat dan ceria ya. Ya, kita sudah masuk minggu kedua bulan Ramadan. Semoga puasa teman-teman tetap lancar sampai Lebaran tiba. Nah, hari ini hari yang spesial nih. Lihat kan, Kak Nindya pakai baju kebaya. Walaupun kebaya modern sih. Tapi teman-teman tahu nggak, tanggal 21 April ini kita akan memperingati apa? Betul, memperingati Hari Kartini. Ibu Raden Ajeng Kartini memang menginspirasi banyak orang untuk kemajuan pendidikan, khususnya bagi kaum perempuan. Penasaran kan ingin tahu lebih banyak seputar Ibu Kartini? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Sebelum kita cari tahu lebih banyak tentang Ibu Kartini, yuk kita tanya dulu pendapat teman-teman tentang Hari Kartini. Raden Ajeng Kartini dikenal masyarakat Indonesia sebagai pahlawan nasional yang memperjuangkan hak dan emansipasi perempuan. Kita merayakan hari kelahirannya setiap tanggal 21 April untuk menyatakan rasa bangga pada pahlawan perempuan ini. Halo, nama aku Fitri. Aku 10 tahun. Menurut Frizi, apa sih yang paling diingat soal Hari Kartini? Semangat Kartini yang pastinya ibu. Nama aku Melody. Umur aku 8 tahun. Nah, menurut Melody, Hari Kartini itu apa sih? Biasanya lomba-lomba kostum. Mama Kartini itu siapa sih, Ma? Ya, seorang perempuan yang sederhana ya. Jadi mereka juga mau dandan apa juga saya bilang nggak perlu dandan juga nggak apa-apa. Kata saya gitu. Kartini juga memang sederhana kan, dari orang dari pedesaan juga dia bisa berani maju untuk kemajuan wanita juga kan ya. Mama Kartini itu siapa sih, Ma? Pelopor kaum wanita. Kalau nggak ada era Kartini kita juga nggak seperti ini ya. Itu aja sih. Betul teman-teman, semangat Raden Ajeng Kartini untuk pendidikan memang sangat menginspirasi banyak orang. Bagaimana cara ia mencari ilmu dengan banyak membaca, baik itu membaca dari koran, dari majalah, bahkan dari buku-buku yang berasal dari luar negeri. Nah, yuk kita lihat video ini supaya makin tahu lebih banyak tentang Ibu Kartini. Mengenal Raden Ajeng Kartini. Setiap tanggal 21 April, kita memperingati hari kelahiran Raden Ajeng Kartini. Teman-teman pasti tidak asing dengan pahlawan yang satu ini. Biasanya kita memperingati hari kelahirannya dengan berbagai perlombaan seru. Tapi apakah teman-teman sudah mengenal lebih jauh tentang Ibu Kartini? Yuk kita cari tahu. Kartini lahir pada tanggal 21 April tahun 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Ayah Kartini seorang bupati Jepara saat itu yang bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Sementara ibunya juga orang terpandang. Walau berasal dari keluarga bangsawan, Kartini tetap hidup sederhana dan berteman dengan siapa saja. Sejak kecil, Kartini memiliki rasa ingin tahu yang besar. Ia juga sangat gesit dan pandai. Ia suka bermain di kebun, membaca, dan mudah bergaul. Kebiasaan ini juga dijelaskan dalam sebuah suratnya. Kartini suka menulis surat kepada temannya. Ia juga bisa menulis artikel dan pernah dimuat di majalah Belanda. Dalam tulisannya, Kartini bisa menggunakan bahasa Belanda loh. Dari kebiasaannya menulis itu, wawasan Kartini semakin luas. Ia juga memiliki sahabat pena di Belanda. Kumpulan tulisan Kartini kemudian dikumpulkan menjadi sebuah buku yang diberi judul Habis Gelap Terbitlah Terang.
Pada usia 12 tahun, Kartini bersekolah di sekolah Belanda atau ELS. Di sana, ia sangat menyukai pelajaran bahasa Belanda. Sayangnya, Kartini tidak lama bersekolah. Kartini tidak boleh melanjutkan pelajaran oleh ayahnya, karena Kartini sudah dianggap cukup besar untuk dipingit. Saat itu, pada tradisi Jawa, anak perempuan harus tinggal di rumah sejak umur 12 tahun, sampai ada laki-laki yang melamarnya. Tapi Kartini tidak putus asa. Saat di rumah, dia justru belajar sendiri, membaca, dan menulis surat kepada teman-temannya di Belanda. Pada usia 24 tahun, Kartini menikah dengan Bupati Rembang. Nah, beberapa waktu kemudian, Kartini membuka sekolah bagi para perempuan pribumi tahun 1903. Saat pertama kali dibuka, murid Kartini hanya 1 orang. Kartini kemudian mengajak orang tua yang memiliki putri untuk dididik di sekolahnya. Usaha Kartini membuahkan hasil. Sepekan kemudian, muridnya bertambah banyak. Semua anak itu berasal dari kalangan priai. Di sana, murid-murid diajarkan membaca, menulis, menggambar, memasak, dan membuat kerajinan tangan. Sayangnya, umur Kartini singkat. Kartini meninggal pada usia 25 tahun atau pada tahun 1904. Walau demikian, jasa-jasa Kartini tetap hidup hingga kini. Raden Ajeng Kartini ditetapkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional pada tahun 1964. Wah, keren ya teman-teman. Bahkan di masa itu, Ibu Kartini sudah memiliki teman atau sahabat pena dari negeri lain, yaitu Belanda. Wah, bagaimana nih dengan teman-teman? Apakah kamu juga memiliki sahabat pena? Teman-teman, ternyata ada banyak pahlawan perempuan yang juga ikut berjuang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia loh. Coba teman-teman sebutkan siapa sajakah pahlawan perempuan itu? Nah, yuk lihat video ini agar kita tahu jawabannya. Selain Kartini, ini 5 pahlawan perempuan Indonesia. Teman-teman, menjelang hari lahir Kartini tanggal 21 April nanti, Bobo akan ajak teman-teman untuk mengenal pahlawan perempuan Indonesia lainnya. Ada banyak pahlawan perempuan Indonesia yang berani berjuang untuk kemerdekaan Indonesia loh. Pahlawan perempuan ini tersebar dari seluruh daerah di Indonesia. Ada siapa saja ya? Pertama, ada Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien adalah pahlawan nasional yang berasal dari Aceh yang memperjuangkan kebebasan rakyat Aceh dari penjajahan Belanda. Ia mendapatkan gelar sebagai pahlawan nasional tanggal 2 Mei 1964. Cut Nyak Dien lahir di Lampung tahun 1848. Kedua, ada Raden Dewi Sartika. Sama seperti Kartini, Dewi Sartika juga ikut memperjuangkan orang pribumi melalui pendidikan, khususnya bagi perempuan. Sejak kecil, Raden Dewi Sartika memang memiliki bakat mengajar. Ia memanfaatkan papan bilik, kandang kereta, dan pecahan genteng untuk mengajarkan pengetahuan kepada teman-temannya. Selain itu, ia juga mengenalkan keterampilan merenda, memasak, menjahit, membaca, dan menulis. Di tahun 1904, Dewi Sartika membuka sekolah dengan nama Sekolah Istri atau Sekolah Perempuan. Ketiga, Raden Ajeng Kustia Wulaningsih Retno Edi atau yang dikenal dengan nama Nyi Ageng Serang. Siapa bilang kalau perempuan tidak pandai dalam mengatur strategi? Hal ini dibuktikan oleh Nyi Ageng Serang karena ia dikenal sangat pandai dalam mengatur strategi Perang Diponegoro. Ia memiliki semangat juang yang tinggi untuk membela tanah airnya. Keempat, ada Martha Christina Tiahahu. Pahlawan perempuan satu ini berasal dari Maluku yang gigih mempertahankan kedaulatan bangsa dari penjajahan Belanda. Tahukah teman-teman, ketika itu Martha baru berusia 17 tahun loh. Ia lahir 4 Januari 1800. Pejuang perempuan dari Maluku ini berjuang bersama sang ayah.
Ketika Martha dihukum dan hendak diasingkan ke Pulau Jawa, ia wafat di tengah perjalanan. Kelima, Hajah Rangkayo Rasuna Said atau yang dikenal dengan Rasuna Said. Pahlawan yang namanya diabadikan menjadi nama jalan di ibu kota ini giat memperjuangkan kemerdekaan melalui pidatonya. Sama seperti Raden Ajeng Kartini, pahlawan kelahiran Jakarta ini sangat giat berjuang melalui bidang politik. Setelah Indonesia merdeka, ia aktif dalam Dewan Perwakilan mewakili Sumatera Barat dan sempat diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat. Wah, kelima pahlawan perempuan ini memiliki keberanian dan semangat juang yang tinggi ya teman-teman. Apakah teman-teman tahu nama pahlawan nasional perempuan lainnya? Tulis di kolom komentar ya. Wah, ternyata ada banyak pahlawan perempuan lainnya ya yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Contohnya saja ada Cut Nyadin, kemudian ada Nyi Ageng Serang, ada juga Raden Dewi Sartika, dan masih banyak lagi. Nah, kalau di masa sekarang ada Mother Teresa. Apakah teman-teman mengenalnya? Mother Teresa mengabdikan seluruh hidupnya bagi masyarakat kaum marginal atau orang miskin dan terlantar di India. Yuk, kita kenalan dengan Mother Teresa lewat video ini. Kisah perempuan hebat pengubah dunia seri Mother Teresa. Siapa bilang julukan pahlawan hanya untuk kaum laki-laki saja? Perempuan-perempuan hebat ini layak kita sebut sebagai pahlawan juga loh. Berkat karya dan jasa perempuan hebat ini, mereka telah mengubah pandangan dunia. Mother Teresa. Mother Teresa atau Bunda Teresa adalah seorang biarawati yang mengabdikan dirinya di India. Ia menghabiskan waktunya untuk membantu kaum miskin serta orang sakit dan terlantar. Mother Teresa lahir pada 26 Agustus 1910 di Skopje, Makedonia, Eropa Tenggara. Mother Teresa memiliki nama lengkap Anjese Gonje Bojasiu. Pada usia 18 tahun, ia menjadi biarawati dan dikenal sebagai Suster Mary Teresa. Lalu, tahun 1931, ia pergi ke India dan bertugas sebagai pengajar di sekolah menengah. Pada tahun 1946, Mother Teresa mengubah jalan hidupnya. Ia berhenti mengajar dan mengabdikan dirinya bagi orang-orang miskin, sakit, dan terlantar. Lebih dari 45 tahun, Bunda Teresa berjuang untuk orang-orang miskin dan menyadarkan dunia bahwa orang-orang miskin ini harus dirangkul dan diperhatikan. Mother Teresa tidak pernah memandang rendah pada orang miskin. Ia justru membuka mata dunia bahwa orang-orang miskin dan telantar ini tetap memiliki martabat. Pada tahun 1979, Mother Teresa mendapat anugerah Hadiah Nobel Perdamaian. Penghargaan itu diraihnya atas pengabdiannya membantu manusia tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama. Sayangnya, sakit jantung yang menyerangnya di tahun 1983 membuat fisiknya semakin menurun. Ia sempat mengundurkan diri dari Yayasan Kemanusiaan Internasional yang didirikannya, namun banyak pihak yang menginginkannya untuk bertahan. Sayangnya, kondisi fisiknya semakin menurun. Mother Teresa harus tutup usia pada 5 September 1977. Berkat pengabdiannya, Mother Teresa dianugerahi Jewel of India, penghargaan tertinggi yang diberikan kepada warga India, serta mendapat medali emas Uni Soviet dari Komite Perdamaian Soviet. Mother Teresa mengajarkan kita untuk selalu membantu sesama dengan tulus dan tidak merendahkan siapapun tanpa terkecuali. Ada juga nih Kartini masa kini yang ikut berjuang untuk kemajuan pendidikan. Namanya Malalai Yousafzai. Kanindia salut sekali akan perjuangannya untuk pendidikan. Walau usianya masih muda, tapi ia tetap semangat untuk memperjuangkan pendidikan bagi generasinya. Ia ingin seluruh anak di dunia dapat mengenyam pendidikan dengan baik, teman-teman.
Nah, yang paling membanggakan lagi, ia adalah peraih Nobel Perdamaian termuda loh. Seperti apa sih kiprah Malalai? Yuk, kita kenalan dengannya. Malala Yousafzai terus berjuang agar semua anak perempuan bisa bersekolah. Malala Yousafzai adalah seorang pelajar dan aktivis pendidikan dari kota Mingora, Pakistan. Bagaimana Malala memulai perjuangannya untuk anak perempuan, menjadi aktivis pendidikan, meraih hadiah Nobel Perdamaian, dan melanjutkan kampanyenya? Malala lahir tanggal 12 Juli 1997 di Mingora, Pakistan. Ia dibesarkan di Mingora bersama dua adik laki-lakinya. Ketika Malala berusia 11 tahun, kelompok Taliban menguasai lembah Swat, Pakistan, tempat Malala tinggal. Kelompok ini melarang anak-anak perempuan untuk menonton TV, membaca buku, dan bersekolah. Malala sangat sedih dan kecewa atas larangan itu. Ia pun menulis surat kepada media BBC. Isi suratnya, ia ingin sekali bersekolah dan menjadi dokter. Ia juga menceritakan apa yang terjadi di kotanya di bawah pemerintahan Taliban. Keberaniannya menulis berkat bimbingan ayahnya yang penyair, pemilik sekolah, sekaligus aktivis pendidikan. Oh iya, meskipun Malala bercita-cita ingin menjadi dokter, tetapi ayahnya mendorongnya untuk menjadi politisi. Malala mulai berpidato untuk memperjuangkan hak atas pendidikan pada tahun 2008. Berani-beraninya Taliban merampas hak saya atas pendidikan, seru Malala dalam pidatonya. Malala pun tidak disukai oleh kelompok Taliban. Pada Oktober 2012, dalam perjalanan pulang dari sekolah, Malala ditembak oleh kelompok Taliban. Setelah berbulan-bulan menjalani operasi dan rehabilitasi, Malala tetap bertekad untuk terus berjuang sampai setiap anak perempuan bisa bersekolah. Aksinya itu menimbulkan simpati dari dunia. Ia pun diminta berpidato di markas besar PBB New York, Amerika Serikat pada 12 Juli 2013. Dalam pidatonya, ia menyampaikan hak-hak perempuan, perlawanan terhadap terorisme, dan kebodohan. Bersama ayahnya, Malala mendirikan Malala Fund, sebuah badan amal yang memberikan kesempatan pada setiap anak perempuan untuk mencapai masa depannya. Karena usaha dan perjuangannya, Malala menerima hadiah Nobel Perdamaian pada Desember 2014. Ya, di usianya yang ke-17, Malala menjadi peraih Nobel termuda. Malala kemudian belajar filsafat politik dan ekonomi di Universitas Oxford pada tahun 2018. Malala bepergian ke banyak negara untuk bertemu banyak anak perempuan yang sedang melawan kemiskinan, perang, pernikahan anak, dan diskriminasi gender untuk pergi ke sekolah. Malala berjuang agar cerita anak-anak perempuan itu dapat didengar di seluruh dunia. Malala bersyukur telah menyelesaikan pendidikannya pada tahun 2020. Ia kini melanjutkan perjuangannya untuk anak perempuan melalui Malala Fund. Nah, untuk mengenang Kartini dan semangat perjuangannya, Kak Nindya mau ajak teman-teman untuk kita menyanyikan lagu Kartini bersama-sama. Halo sahabat Mombi, setiap tanggal 21 April kita memperingati hari lahir Raden Ajeng Kartini yang merupakan pahlawan nasional Indonesia. Mari kita mainkan lagu Ibu Kita Kartini dengan pianika yuk. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu not angka dari lagu ini ya. Kita baca notnya bersama-sama. Do, re, mi, fa, sol, mi, do, la, do, si, la, sol. Fa, la, sol, fa, mi, do, re, fa, mi, re, do. Fa, mi, fa, la, sol, la, sol, mi, do, mi, re, mi, fa, sol, mi. Fa, mi, fa, la, sol, mi, do, mi, re, fa, si, re, do. Nah,
Kalau kita sudah tahu notnya, sekarang kita coba mainkan dengan pianika. Kita mainkan baris pertama seperti ini. Lalu baris kedua kita mainkan seperti ini. Kemudian baris ketiga seperti ini. Dan terakhir baris keempat kita mainkan seperti ini. Kalau sudah sampai baris akhir, kita bisa kembali ke baris pertama dan ulang lagi baris per baris sampai kita terbiasa. Setelah itu, kita bisa mainkan lagu ini dari awal sampai akhir seperti ini. Semoga di Hari Kartini ini kita semakin memaknai perjuangan dan semangat Raden Ajeng Kartini agar kita tumbuh menjadi generasi maju dan generasi pemenang. Karena aku baca, aku tahu. Jangan lupa juga untuk selalu membaca majalah Bobo yang terbit setiap hari Kamis. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman juga tidak ingin ketinggalan video terbaru dari channel YouTube Majalah Bobo setiap harinya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oh iya, Kanidia lupa kasih tahu, teman-teman juga harus kunjungi bobo.id ya untuk memperbaharui informasi kamu. Kalau gitu, Kanidia mau ucapkan sekali lagi, selamat Hari Kartini. Sampai jumpa lagi ya. Dadah! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!